Baik, Bapak Ibu, selamat siang buat kita semua. Ya, ini merupakan program diseminasi modul 1-4 budaya positif saya diatur untuk CGV angkatan 10. Yang pertama, sebelum kita memasuki diseminasi ini, kita ice breaking dulu karena memang suasana sangat panas dan saya mohon kita bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini merupakan program yang sangat bagus. Diseminasi maksudnya itu mengimbaskan kepada Bapak Ibu semua apa yang telah kami dapatkan sehingga bisa diterapkan di sekolah, yaitu budaya positif. Yang pertama, kami hormati Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas semua yang Bapak Ibu berikan. Semoga ini dapat kita dapatkan melalui diseminasi ini sehingga kita dapat menerapkannya di sekolah kita atau lingkungan sekolah kita. Sebelum kita masuk, seperti yang saya katakan tadi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita masuk materi, kita masuk dulu ice breathing, yaitu yang pertama Bapak Ibu. Saya kira ini bisa kita jawab. Kira-kira apakah jawaban ini Bapak Ibu? MU. Setan merah. Menurut Pak Purba, kira-kira apakah ini? Menurut Pak Purba, gambar ini kira-kira apa ini? Kucing ya. Pak Budi? Iblis. Pai. Setan ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Lingkaran setan. Iya. Ya. Lingkaran setan. Baik, terima kasih. Yang kedua. Ini alas mungkin karena Bu Juli matematika dari mana? 3 kali kira masuk muda. Ya kira-kira Bu Juli apa ini Bu Juli? Bu Juli? Iya. Atau kaki ya? Alas kaki. Kenapa alas kaki? Alas kaki ya. Alas kaki. Baik. Yang berikutnya coba dulu. Yang ketiga. Ya. Coba Pak Budi dulu. Kira-kira apa ini? Pulpen. Calon penari. Gimana? Calon penari. Pena. Ya, ini masih bingung juga. Ya, calon ya. Galon ini diganti dengan C ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu speaking kita yang keempat. Manakah yang menunjukkan keadilan? A atau B? Keadilan. Bedanya di mana ini?
Ya. Artinya yang mana yang bukan keadilan? Hah? Nah, kalau ini sama rata. Adil nggak ini? Sama-sama membagi satu-satu kan? Oh, sesuai porsinya. Oh, iya. Berarti yang mana? Ini adil, keadilan kita buat ini. Mana yang bukan keadilan? B ya. Ya, jadi sama-sama bisa melihat ya, sama-sama bisa menonton. Walaupun harus satu-satu dia ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada matematikanya ya, ini dulu ini ada matematikanya. Ada satu lagi. Saya bacakan ya. Kereta listrik melaju ke selatan dengan kecepatan 20 km per jam. Ke arah mana? Mana ini? Ke arah mana asapnya berhembus? Ke utara, ke barat. Kereta api melaju ke selatan dengan kecepatan 20 km per jam. Iya. Ke arah mana asapnya berhembus? Karena dia kereta listrik. Oh, ini. Hah? Iya, ini Pak. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Masalahnya kereta listrik melaju ke selatan. Ya, kereta listrik ada asapnya nggak? Tidak ada ya. Ya, dari mana datang asapnya? Ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Ini bisa kita buat ice breaking karena memang jam-jam rawan ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Saya mohon agak-agak di apakan Bapak Ibu suasananya. Baik, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat, ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Bapak Ibu, kami dapatkan ini Ki Hajar Dewantara dari Calon Guru Penggerak. Dulu kita bahwa siswa itu adalah seperti kertas putih, ya Bapak Ibu. Ternyata di Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu adalah sudah mempunyai ini dia, memperbaiki laku sudah mempunyai ada di dalam diri anak itu sudah ada kodrat-kodrat yang mau kita kembangkan. Artinya si siswa itu kemana yang mau kita harapkan, kitalah sebagai guru yang mengharapkannya. Di dalam diri anak-anak itu sudah ada gambaran atau kertas atau garis benang yang belum nampak gitu. Nah, jadi dia masih kertas-kertas atau benang-benang halus. Untuk menebalkan ini, itulah kita sebagai bapak ibu guru. Kemanakah anak-anak ini nanti yang mau kita harapkan? Kitalah sebagai bapak ibu guru atau orang-orang dewasa, baik kita orang tua, anak-anak kita, yang kemana mau kita tuju anak ini. Artinya, dulu kita mengenal dengan teori tabula rasa ya Bapak Ibu. Teori tabula rasa itu bahwa manusia itu lahir dengan kertas kosong kan? Iya. Kita menuliskannya, kita yang menuliskannya. Beda dengan Ki Hajar Dewantara. Prinsip dari Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu ternyata. Bahwa manusia itu sudah ada kian, punya kodrat masing-masing. Kita tinggal menebalkannya saja. Artinya, perbedaannya dengan teori tabula rasa itu manusia itu terbentuk atau lahir dengan kertas kosong. Kita yang mengarahkannya. Kalau ini tidak, sudah ada kian bakat daripada si siswa itu, kita tinggal menebalkannya. Gitu. Nah itu Bapak Ibu ya, itu berbedanya. Nah, bagaimana kita membuat itu nanti di sekolah
anak-anak itu kita mengarahkannya atau menebalkannya itu melalui budaya positif. Budaya positif di sekolah itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah budaya positif ini bagaimana? Kira-kira budaya positif itu apa? Budaya positif. Budaya positif itu artinya itu yang dibangun oleh kesadaran sendiri, Bapak Ibu ya. Itulah budaya positif. Bukan kita ya, bukan kita yang mau membuat peraturan itu, beda ya. Tetapi dengan kesadaran sendiri. Nanti kita lihat di bagian slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana menghukum, bagaimana kesadaran sendiri, bagaimana konsekuensi dan restitusi. Oke, Bapak Ibu. Baik, konsep utama dari budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi dan posisi kontrol guru, keyakinan keras dan segitiga restitusi. Inilah konsep ada 7 ini untuk mencapai budaya positif itu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti kita lihat bagaimana posisi kontrol kita kepada siswa, ya Bapak Ibu. Nah, coba di sini ada kegiatan pemantik, Bapak Ibu. Nanti ini ada nanti kaitan ini dengan apa yang kita bahas berikutnya. Coba Bapak Ibu ya, di sampingnya, saya mohon, di samping mungkin di belakangnya, satu temannya mengepal tangannya. Nah, ini kegiatan ini bisa nanti kita lihat bagaimana kita nanti teori yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Coba satu orang mengepal tangannya, satu lagi nanti membuka ya, membuka daripada kepala itu. Coba, misalnya Pak Indra mengepal ya, membuka nanti Pak ini, Pak ini, ya. Coba, satu mengepal, satu membuka. Misalnya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga. Kita tukar misalnya emas itu, ya kan? Di dalam kepala tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugasnya rekan kita itu mencoba dengan segala cara membuka kepala Anda. Oke, coba bagaimana supaya bisa membuka kepala Anda? Siapa yang mengepal? Coba, Bapak. Kira-kira yang dikepal itu adalah emas. Nah, gitu kira-kira. Nah, coba kira di kepala ya. Coba buka. Coba usahakan bagaimana supaya dia dibuka. Coba. Hah? Ya, bisa saja digeliti, bisa saja. Kasih toko. Oke. Ada yang membuka nggak? Harus dipaksa ya. Nah, oke, kita lihat dulu pertanyaannya. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Nah. Ya, yang pertama tadi yang mengepal itu dibuka nggak kepalanya? Tidak. Begitu Bapak, bagaimana tindakan Bapak supaya dia membuka kepala tangan itu? Dipaksa ya, dipaksa dibuka aja kan? Tidak juga ya. Nah, yang kedua, apakah Anda teman menutup? Ya, hampir sama. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan?
Siapa? Ya, si si A ya. Ya, ya, membuka ya, yang mengepal kan dia kan, dia lah yang mengendalikannya, mau buka atau tidak kan dari dia kan. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, kita lihat jawabannya. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Jawaban pertanyaan ketiga, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung dari diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah itu, artinya sesuai dengan kebutuhan dasar kita, maksudnya kalau lemahnya kita ya kita buka ya kan. Ya kalau misalnya meraih tadi di dayunya, tolonglah begini. Nah, contohnya itu Mas, misalnya, tolonglah aku mau pinjam lagimu atau pinjam lagi begini. Tentu kan ada juga apa kita, rasa iba kita, sehingga nanti yang mengepal itu membuka. Nah, tujuannya itu apa Bapak Ibu? Nanti ke depannya kita akan melihat si siswa tersebut, nanti kondisinya kepada si siswa. Nah itu, si siswa itulah yang akan mengatur dirinya sendiri. Nah gitu, keyakinan kelas nanti di sana kita sambung. Nah, jadi peraturan itu berbeda dengan keyakinan. Nah, di sini nanti mengapa kepalan itu? Bagaimana si siswa itu bisa membuka diri? Ya kalau kita buat peraturan-peraturan, dia nggak membuka diri, dikepalnya terus. Dirinya itu nggak mau dibukanya gitu. Nah, kira-kira seperti itulah maksud daripada pertanyaan atau kegiatan memantik ini. Baik, nah ini perubahan paradigma atau teori kontrol ilusi kontrol. Yang pertama, menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Nah ini ilusi atau miskonsepsi. Contohnya di sekolah kita atau kita sendiri Bapak Ibu, kita bisa mengontrol murid. Contohnya bagaimana? Salah satu contohnya bagaimana? Kita bisa mengontrol murid. Contohnya begini. Ini nak, kerjakan soal ini. Kau kerjakan ya. Nah, besok harus selesai. Nah, ini kan kita bisa mengontrol dia kan. Nah, ternyata ini sudah bergeser dengan paradigma yang harus kita buat kepada Ki Hajar Dewantara tadi. Sudah menyimpang Bapak Ibu. Memang pada saat kita di pembelajaran kita sangat sering membuat seperti ini. Ya, misalnya ini kau harus mengerjakan soal ini besok sudah harus selesai. Nah, gitu. Jadi kita yang mengontrol murid ini. Nah, ya. Nah, nanti kita hubungkan juga dengan teori kontrol yang memegang genggaman tadi ya. Berikutnya yang kedua, menurut Dr. William Glasser tadi, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya dari guru aja itu yang positif. Maksudnya guru itu sudah mengatakan bahwa itu positif, ya kan? Sudah bermanfaat, udah pasti bermanfaat itu. Yang penting dilaksanakan oleh siswa tersebut. Tidak penting kita mengetahui bahwa siswa itu berontak atau tidak. Nah, gitu ya. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya kita membuat si siswa itu merasa bersalah, gitu kan? Nah, gitu. Misalnya udah datang terlambat, betul ya? Kau udah terlambat kau, gitulah yang membuat. Nah, sehingga si siswa itu dia merasa bersalah, gitu. Padahal dia itu kan ada alasan-alasan tertentu. Udah terlambat, begini lagi terus. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu yang berikutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, contohnya karena kita lebih dewasa dari dia, harus mengikuti kita. Jadi Bapak Ibu tadi dengan teori kontrol kepalan tadi ya, bahwa kalau kita orang dewasa, anak-anak yang menghafal tadi, kau harus buka. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, murid pun di sekolah kita ini tidak bisa kita mengarahkan bahwa seperti inilah yang harus kita buat. Tetapi nanti ke depannya Bapak Ibu, apa yang diinginkan murid itu? Ya, kira-kira sehingga dia menjadi patuh terhadap peraturan itu. Oke, ya Bapak Ibu.
Baik, yang kedua adalah untuk budaya positif. Yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Apa arti disiplin? Coba Bapak Ibu, apa arti disiplin? Mungkin Pak Ipai, disiplin itu apa Pak? Kira-kira menurut Bapak? Ya? Berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Pak Budi, disiplin itu apa Pak? Taat aturan itu. Ya, baik. Pak apa? Bu Juli. Tepat sasaran. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Baik, disiplin berasal dari kata atau bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Ya Bapak Ibu. Baik, yang ketiga untuk menuju budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah itu kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada survival, ya, bertahan hidup. Ada yang cinta kasih, diterima. Ada yang penguasaan. Ada kesenangan. Ada yang kebebasan. Nah ini ada 5 ya Bapak Ibu. Itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama tadi apa? Survival, ya. Survival itu ya bertahan hidup, ya. Cinta kasih, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, misalnya nggak suka, siswa nggak suka misalnya matematika, itu berarti kebutuhan dasarnya apa itu yang diinginkannya? Misalnya dia nggak pelajaran matematika dia nggak senang, dia menggambar aja contohnya, dia berarti ingin bebas ya kan, kebebasan. Nah ya, dia nggak mau istilahnya kalau matematika, nggak usah lah belajar matematika. Nah, dia mau misalnya menggambar, ya kan? Dia mau misalnya estetika. Ya, kita mau lihat kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lihat dulu kasus ini Bapak Ibu. Ini ada kasus. Sebagai perbandingan, saya baca Bapak Ibu. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Arus. Bukan Arus Yunita ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira mengerti kira-kira Bapak Ibu ini situasi ini? Ibu Ria itu guru kelas 6. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid dari kelas bernama Arus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan. Nah, si Agus ini sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Dia minta terus saja bekalnya yang lain itu. Jadi mengeluh, anak-anak itu mengeluh ke kita, kepada ibu guru kita ini. Apa kira-kira tindakan kita? Panggil Bapak Agus. Panggil orang tua. Terus kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Makan gratis. Menurut kita kenapa sih Agus itu melakukan itu? Tiap hari memang itu kan selalu katanya yang mengeluh, Agus yang sering kali meminta. Kenapa sih Agus itu kira-kira meminta atau memaksa?
karena nggak bawa bekal. Yang kedua, nggak ada uang, ya. Apa tadi Bapak Ibu? Memang sifatnya minta-minta ya. Oke, kalau kita kaitkan tadi dengan kebutuhan dasar manusia itu, kalau kita kaitkan tadi dengan itu, bahwa si anak ini, nah kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebenarnya mencari tahu alasan Agus melalui tindakan tersebut, ya, ingin mengetahui kenapa seperti ini bisa. Saya seperti kata Pak Indra tadi, kita panggil dulu orang tuanya, kan? Entah nggak dimasakkannya, kan kira-kira begitu kan? Nah, kita panggil si Agus tadi, kita buat pendekatan secara persuasif, bagaimana orang tuanya, atau pagi-pagi sudah pergi orang tuanya, tidak membuat bekal kepada anaknya. Nah, mengapa dibuat si anak seperti itu? Ya untuk bertahan hidup sedemikian ini harus lapar. Orang tuanya tidak membawakannya bekal pada makan siang. Nah, itu sebagai survival. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan kepada Agus, itu love and belonging, ya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginannya, itu secara power, ya. Yang keempat, itu kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Inilah kebutuhan dasar Bapak Ibu yang kelima ini, ya. Terlai deh. Terlai dengan terlai. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini perlu juga kita bahas, yaitu hukuman itu adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh sekolah atau guru. Yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dia contoh-contohnya Bapak Ibu. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman murid dalam jangka waktu panjang, itu tidak nyaman murid untuk dalam jangka waktu pendek. Itu kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu bagaimana? Coba kira-kira ini Bapak Ibu, ini ada kasus, kita buat kasus dulu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang di ujung hidungnya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa kira-kira Bapak Ibu?
Mengapa Pak Seno? Apa kira-kira Bapak Ibu tidak setuju terhadap tindakan Pak Seno? Nah, saya simpulkan dari Bapak Ibu atau saya ringkas. Pak Seno ini guru matematika. Si Pak ini murid yang tidak senang matematika, dia hanya menggambarkan begitu. Jadi disuruh gurunya, balik Bapak. Nah, gitu. Sehingga dia gugup, menjatuhkan tasnya dan teman-temannya mencelainya. Sehingga kelas itu menjadi gaduh, bagaimana gitu. Disuruh dia ke depan kelas, maju kau, coba. Nah, sambil diberikan ibunya di depan kelas. Nah, kira-kira setuju kan tindakan guru seperti ini? Setuju? Tidak. Nah, Pak Budi dulu. Kenapa tidak setuju Pak Budi? Oh, kategori bullying ya? Ya, betul. Ya. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno itu terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Nah, bedanya tadi ya, itu maksudnya kita mau mengerucutkan konsekuensi atau hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu ya, hukuman karena dia kan kena secara fisik atau psikis tadi kan, hukuman Bapak Ibu. Nah, kita lihat tadi bahwa apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, nah ya, psikis ya, atau kata-kata kasar. Nah, sini kau, maju ke depan. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini mari kita berlatih dulu. Manakah ini konsekuensi atau manakah ini hukuman? Yang pertama, ini Pak Sebastian dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kita kembali Bapak Ibu ya, hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Nah, coba kita perhatikan. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh sekolah atau guru. Nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Berarti hukuman ya, baik hukuman. Ini dulu di A ya, kalau A besar ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nah itu menurut kita Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu apa yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini dia. Ini menurut mereka ya, menurut mereka.
Ternyata murid diminta berjalan kaki ini merupakan hukuman, ya, karena dia berjalan, mungkin dia. Tapi sesuai peraturan sekolah kok konsekuensi. Ya, tetapi dia kan kena hukuman fisik dia, iya kan? Berjalan kaki sepanjang hari kan, hukuman fisik dia kan. Psikis juga terganggu dia kan, karena di temannya dia, mana dia, kan gitu, ya. Oke, yang kelima Bapak Ibu, restitusi yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah ini dia. Ini boleh kita lihat ini simbol-simbolnya seperti ini, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ini posisi kontrol guru, ya. Posisi kontrol guru itu seperti yang tadi, bisa kita mengarahkan siswa ini bagaimana ke arah kita, karena kita lebih dewasa, siswa anak kita harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti tadi Bapak Ibu. Ini dia. Posisi kontrol guru. Pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan orang merasa bersalah? Nah, ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan diri ibu. Nah, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Nah, ini posisi kontrol guru. Ini maksudnya bagaimana? Supaya dapat nanti Bapak Ibu kita membuat kasus seperti ini. Kita buat kasusnya. Ini kira-kira seperti ini. Sehingga dapat nanti posisi kontrolnya seperti ini. Ada posisi 5, posisi kontrol guru. Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Atau sebagai pemantau maupun manajer? Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Nah, ini dengan kasus ini saya baca dulu Bapak Ibu. Kira-kira apakah di sini sebagai posisi kontrol guru? Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Maria malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kata bapak gurunya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi kepada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab. Tidak tahu, Ibu Dani pun menjawab dengan lirih. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu? Nah, kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol apa lah di sini gurunya? Tadi posisi kontrol itu seperti ini. Posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol ini. Menurut kasus ini, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran seperti tadi. Ada yang ngantuk, lalu dipanggilnya si Fajar tadi. Masuk, maju kamu. Tapi si Fajar ini hanya diam di depan papan tulis itu. Kamu tidak kasihan kepada ibu, kata gurunya. Ya, kira-kira posisi kontrol apa lah guru itu yang dari 5 ini? Membuat di mana itu membuat rasa bersalah? Di mana itu? Kalimat mana? Tidak kasihan sama ibu. Oke, lalu apa lagi? Hanya membuat rasa bersalah? Ya, peman. Nah, kita lihat ya. Apa itu? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar?
Nah, bagaimana Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Yang kedua, sikap pelajar itu kira-kira apa kebutuhannya? Mengapa sifat si pelajar itu seperti itu? Nah, dipanggil dia diam atau ngantuk dia. Kenapa? Apa kebutuhan dasar yang dimana yang kita buat tadi? Ada survival, ada ini kebebasan, ada kira-kira apa itu kebutuhan dasarnya yang diperlukan oleh si pelajar itu? Ini dia merasa bebas ya kan? Nah, dia merasa ini tidak mau dengan pelajaran bahasa Inggrisnya kan begitu. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Ya, membaca sikap pelajar diperlukan oleh kebebasan dan rasa kasih sayang. Dia maunya diberi perhatian, jangan seperti itu pelajar ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kalau gurunya posisi kontrolnya itu pembuat rasa bersalah. Gimana kamu belajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ya benar, Bapak Ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Sebagai pemantau, nah ini dia, Bapak Ibu. Berdasarkan data-data seringkali terjadi pelajar. Nah, itu berdasarkan data-data sebagai pemantau dia. Baik, supaya lebih mendetail lagi Bapak Ibu, kasus yang kedua. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terjadi sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Nah, itu sampai kancingnya terlepas. Ketika guru pikir melerai mereka, membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kalau saya ini sedang marah, ya. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ya, artinya kepala sekolahnya, oh Dino kamu ini sedang marah. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu si Dino itu menceritakan kenapa dia seperti itu. Lalu Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah kita itu bagaimana? Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah itu? Baik Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apa yang diperhatikan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kira-kira posisi kontrol tadi ada 5 oleh kepala sekolah itu sebagai apa ya? Nah, ini Ibu Suti melanjutkan bertanya. Nah, di sini tadi juga Ibu Suti menyatakan berbuat kesalahan, hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang terpenting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah. Ya, Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kira-kira kepala sekolah itu posisi kontrolnya sebagai apa? Saya buka lagi posisi kontrolnya Bapak Ibu. Sebagai teman. Ya kan Bapak Ibu? Sebagai manajer. Yang lain? Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang ini, kasus ini memang agak panjang ya, kasusnya agak panjang. Nah, tapi saya apakan dulu. Nah ini, Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya. Yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Akhirnya Dino mengangguk dan menyetujui. Ya, oke, manajer Bapak Ibu ya, mampu mengelola keadaan dari sebuah masalah sehingga mengajak murid untuk mengikuti keyakinan kelas yang telah disepakati. Baik, ini juga Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Kira-kira pernah nggak Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Bentar lagi ya Bapak Ibu. Apa beda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mungkin Pak Purwa, apa beda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas?
Baik. Baik, makasih Pak atas pendapatnya. Ini wali kelas 7 ini wali kelas. Iya. Apa kira-kira peraturan kelas Bu? Peraturan kelas sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Kalau keyakinan kelas? Kalau keyakinan apa ya? Harapan atau kurang lebih begitu Pak, harapannya harus dicapai atau target Target. khusus kelas itu gitu. Oh iya. Oke, ya begini ya. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas kita yang membuatkan peraturan ini Pak. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya di kelas kita. Ya, peraturan di sini di kelas kita ini bahwa siswa tidak boleh panjang rambutnya. Ya kan kita membuat peraturannya. Lalu tidak boleh datang terlambat. Lalu tidak boleh nanti di kelas ini membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira begitu ya peraturannya kan kita yang buat ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas kita mau menggali si siswa itu mau apa di kelas itu. Nanti kita suruh ke depan. Kita buat dia ini ya keyakinan kelas aku. Kamu mau apa? Maunya Pak? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu sih ya datang tepat waktu ya. Nah, nanti banyak Pak kita harus bersih atau kelas ini harus bersih. Tapi datangnya dari siswa tersebut. Ya Bapak Ibu ya, bukan kita yang membuat. Datang dari siswa tersebut. Sehingga nanti kalau sudah ada keyakinan kelas, nanti kita datang di keyakinan kelas itu ditempelkan. Nah inilah yang mengikat kita Bapak Ibu, yang mengikat diri sendiri orang itu. Kenapa? Karena mereka yang buat peraturan itu, itulah keyakinan kelasnya. Kalau kita tidak buat peraturan, sehingga mereka belum tentu pasti juga. Nah, kalau keyakinan kelas dari mereka, nah kira-kira seperti ini Bapak Ibu, saya telah membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin lebih dari jauh dari kesempurnaan, tapi kira-kira seperti ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Kita mulai pembelajaran ini kita akan membuat peraturan kelas maupun keyakinan kelas. Beda ya. Kita akan membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Saya mau mereview dulu, ya kondisi kelas kita bagaimana. Ya. Ada yang mau kasih pendapat? Kondisi kelas kita ini bagaimana? Misalkan ada yang datang terlambat atau bagaimana? Ya. Dari masuk kelas terlambat. Iya. Berarti ada siswa kita ini sering masuk terlambat. Ada lagi Pak? Datang terlambat ke sekolah. Datang terlambat ke sekolah atau ke kelas juga ya. Kalau sudah masuk gurunya ada yang terlambat masuk kan? Iya. Ada lagi? Oh, suka mengganggu teman saat belajar. Nah, itulah kondisi kelas saat ini, ya kan? Begitulah kondisi kelas kita. Nah, sekarang ada nggak peraturan yang sudah dibuat di sekolah ini? Ada nggak sudah dibuat peraturannya? Ada ya? Ada ya? Nah, terus mengapa peraturan itu? Kira-kira bagaimana peraturan itu? Dijalankan atau bagaimana? Oh iya, ada yang melanggar dan tidak berkomitmen. Ya, ada yang melanggar, ya, ada yang melanggar. Oke. Itu sudah kita review, peraturan di sekolah sudah ada. Lalu apa impian kamu nanti di kelas ini supaya pembelajaran ini itu lebih baik? Apa impian kamu? Kira-kira apa mimpi kita? Bisa aja bermimpi. Kita aja bisa bermimpi. Misalnya, kelas kita ini maunya seperti ini Pak. Kelas kita ini maunya seperti ini. Kira-kira begitu. Ada nggak? Kira-kira? Ya. Jadi lebih bersih, tertib dalam belajar. Oh, tertib bersih. Nah, itu ya. Nanti tertib bersih dalam belajar. Ada lagi? Ya, guru dan siswa berinteraksi artinya saling komunikasi dengan yang baik. Itu maksudnya ya. Baik, terima kasih. Oke, kita sudah kita review ya Bang ya, sudah kita review. Keyakinan kelas kita mau kita buat. Apa beda keyakinan dan peraturan? Kalau peraturan begini, itu yang membuat adalah pihak luar. Kalau keyakinan tidak dari diri kita. Apa yang mau dari diri kita itu? Supaya kelas ini nyaman kita belajar. Itu dari diri kita. Nah, saya akan membagikan kertas ini Pak.
Kira-kira apa yang mau kamu inginkan sehingga suasana belajar kita ini lebih tenang? Oke? Oke ya, apa yang kamu inginkan? Ya, boleh dituliskan di kertas ini. Oke Pak, silakan ya Pak. Oke, bisa dituliskan ya Pak. Oke. Ada yang belum? Oh, udah. Nah, kanan aja kertas dulu udah. Kanan aja kertas. Nah. Oke, coba tuliskan apa yang kamu inginkan. Nah, apa yang kita inginkan di keyakinan kelas kita ini. Di kelas kita ini apa yang mau kita buat gitu ya. Sesuai dengan yang mau kita sepakati ya. Nanti boleh ditempel. Ya, boleh ditempel di sini, coba. Kalau sudah selesai boleh ditempel. Silakan, tempel Pak. Sebelah sini. Tempel Pak. Boleh. Enggak apa-apa. Nah, maju kalian semua. Kau maju, Beb. Silakan. Yang lain. Ayo. Apa yang mau kita inginkan di kelas ini? Yang di kelas kita buat. Silakan Pak. Tempel Pak. Lagi. Ayo, lagi. Bisa Pak? Oke, terima kasih Pak. Kita lihat ya, saya mau membuat begini. Keyakinan kelas kita nanti kita simpulkan di sebelah sini. Nah, seperti ini. Saling menghargai saat pemberian pendapat. Misalnya menghargai memberikan pendapat itu maksudnya. Kita buat di sini ya. Oke. Lalu begini. Menghormati dan menghargai Bapak Ibu guru. Berarti sama ya, menghargai ya, sama ya. Kita tentukan sama ya. Melaksanakan kebersihan sesuai jadwal. Nah, ini melaksanakan kebersihan sesuai jadwal. Nanti lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, lingkungan sama ya. Menyapa guru kalau berpapasan ya. Saling menghargai itu ya. Berteman dan berdamai dengan teman. Nah, berdamai. Berteman dan berdamai. Oke. Mendengarkan penjelasan guru. Nah, ini menyapa guru ya, saling menghargai ya. Menjaga kebersihan. Nah, ini. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini ya. Oke, inilah keyakinan kelas kita ya. Keyakinan kelas kita yang akan kita buat. Terima kasih. Baik. Perhatikan, kita akan tanda tangan apa yang sudah kita sepakati. Kita buat dalam kertas ini. Kita tanda tangani. Berarti apa yang kita sudah buat kita yakinkan, kita akan menyepakatinya karena dari demikian, ya kan? Oh, dia yang membuat, dia yang akan menjalankannya, ya kan? Nah, oke, baik. Terima kasih untuk keyakinan kelas ini kita tanda tangani satu persatu. Silakan Pak. Lagi. Yang saya buat
Saya kira itu sebelum kita masuk ke pelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelasnya sehingga bisa kita membuat suasana kelas lebih nyaman atau budaya positifnya. Berikutnya Bapak Ibu, yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Di segitiga restitusi ini bisa kita terapkan apabila siswa mempunyai masalah, ya, atau di rumah juga kita bisa membuat segitiga restitusi ini. Yang pertama tahapnya adalah menstabilkan identitas. Yang pertama kita buat menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, seperti itu tadi. Misalkan ada orang berbuat salah, siswa kita berbuat salah, kita stabilkan dulu dia. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya nak. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Buat kata-kata seperti itulah menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan seperti itu loh nak. Itulah menstabilkan identitas. Yang kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya dia cabut, ya. Kamu punya alasan mengapa kamu cabut. Ya. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan seperti itu. Sehingga berdasarkan pernyataan ini, dia bisa mengungkapkan permasalahannya Bapak Ibu. Jangan kita buat lagi bahwa posisi motor kita membuat dia merasa bersalah. Kamu belaknya sudah cabut, tolong lagi. Kira-kira seperti itu kan, membuat dia merasa bersalah kan. Tetapi kita membuat segitiga restitusi itu, kita bahwa memang manusia itu punya kesalahan tersendiri, ya kan? Pasti manusia itu punya kesalahan tersendiri, sehingga dia bisa mengungkapkan, bisa dia melepaskan permasalahan-permasalahannya Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu jadi orang seperti apa? Baik Bapak Ibu, budaya positif yang kedua saya buat adalah yang seperti di segitiga restitusi. Ada masalah. Apa kabarmu siang ini Restu? Restu tahu nggak kira-kira tujuannya saya panggil keluar ini? Tidak ya. Ingat nggak kejadian tadi pagi pada saat kita pembelajaran? Ada laporan dari imam itu. Iya, saya tahu Pak. Tadi pagi saya membuang sampah sembarangan di kelas. Bapak memanggil Restu kemari tidak untuk mencari siapa yang salah ya, atau siapa yang benar, tapi Bapak ingin mencari solusi. Kenapa tadi Restu membuang sampah sembarangan di kelas sehingga menjadi kotor ya? Kira-kira tadi, kenapa Restu membuang sampah di samping meja itu? Malas Pak, saya malas membuang sampah ke tong depan Pak. Oh malas berarti ya, harusnya kan kita ambil sampah itu kita taruh di tong yang di depan kelas kan. Restu, ingat gak kamu akan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan seputaran kelas maupun di dalam kelas. Berarti jika membuang sampah harus pada tempatnya. Menurut kamu, membuang sampah di tempat membuang sampah sembarangan itu perilaku yang benar atau salah? Salah ya. Lalu sekarang setelah kejadian tadi, kira-kira yang akan Restu lakukan besok-besok di kelas bagaimana? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Oke. Baik, betul Restu. Jangan lupa untuk melaksanakan keyakinan kelas kita ya. Jadi menjaga lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan kelas, jangan buang sampah sembarangan, itu sudah menjadi keyakinan kelas kita. Oke? Jadi kamu harus pada saat pembelajaran juga tidak boleh membuang sampah sembarangan.
akan mengulanginya lagi dan akan membuang sampah pada tempatnya. Oke, Restu, itu dari lubuk hati yang paling dalam kamu minta maaf. Berarti Restu sudah berencana lebih baik lagi ya. Bapak doakan supaya Restu menjadi anak yang berprestasi dan mentaati seluruh peraturan yang ada di sekolah dan keyakinan di sekolah atau kelas yang sudah kita sepakati ya Restu. Oke, sekarang kembali ke kelas ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Kembali ke kelas ya nak. Baik Bapak Ibu, saya kira itulah untuk penerapan segitiga atau budaya positif. Yang pertama tadi kita buat keyakinan kelas, ya keyakinan kelas, kita bentuk keyakinan kelas bukan peraturan kelas, ya Bapak Ibu, sehingga di kelas itu terjadi interaksi antara siswa dan guru. Siswa membentuk keyakinan kelasnya datang dari dirinya sendiri, sehingga kalau nanti dia pun melanggar itu, dia yang membuat itu. Nah, jadi kita bisa mematokkan, kami yang membuat peraturan ini atau keyakinan kelas ini, ya. Sehingga kalau dia melanggarnya kan kena sama dia kita buat. Nah, jadi kamu tidak boleh melanggar apa yang sudah ketentuannya sudah dibuat. Kalau kita sendiri yang membuat Bapak Ibu, itu adalah peraturan kelas. Itulah budaya positif Bapak Ibu yang harus kita buat untuk ke kelas masing-masing. Berikutnya, kalau ada permasalahan di kelas maupun di sekolah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi apa tadi Bapak Ibu yang pertama? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagaimana langkah-langkahnya? Nah, seperti yang tadi, ya pasti semua manusia pasti merasa tidak luput dari kekurangan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa itu pernyataannya? Apa dia punya alasan mengapa melakukan hal itu, sehingga dia bisa cerita Bapak Ibu, mengalir. Kalau kita membuat merasa bersalah dia, kamu bilangnya udah begini lagi. Nah, dia tidak akan mau menceritakannya. Dia akan menggenggam itu Bapak Ibu, menggenggam masalahnya, tidak mau membuka masalahnya. Baru kita buat keyakinan. Kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat di sekolah ini. Keyakinan sekolah ini adalah seperti ini, atau keyakinan kelas itu membuat seperti ini, seperti tadi membuang sampah. Oh iya, keyakinan sekolah ini menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah secara sembarangan. Nah, kalau itu terjadi berarti dia akan melanggar apa yang telah dibuatnya Bapak Ibu. Saya kira itulah Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu kira-kira? Ada pertanyaan mungkin Pak Budi? Mau tanya Pak, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan di kelas untuk siswa-siswa yang malas sekolah? Ya, baik Bapak Ibu. Memang ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Artinya, maksudnya keyakinan kelas itu sudah Bapak buat kan, Pak? Nah, kalau belum, dibuatlah Pak dulu. Dibuat dulu keyakinan kelas seperti itu. Nah, itu kan belum kita lakukan ini Bapak Ibu. Contoh, kita buat dulu keyakinan kelas seperti yang tadi. Misalnya dari siswa itu kita buat, kita tuliskan. Nah, kita tempelkan. Kalau datang lagi misalkan berbuat lagi seperti itu kan pasti dia merasa saya pasti membuat seperti itu. Saya buat peraturan ini karena dia, karena siswa itu. Nah, artinya Bapak Ibu dengan melanggar itu dia pasti merasa aku yang membuat ini saya langgar lagi. Ada sedikit Bapak Ibu dia merasa nanti melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang dibuatnya. Artinya kalau kita buat peraturan itu berbeda dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, kalau kita buat dulu keyakinan kelas, dilanggarnya lagi Bapak Ibu, kita buat pendekatan peraturan ini. Dilanggarnya lagi, nah ini kita artinya kita panggillah orang tuanya bagaimana karena sudah menjadi kesepakatan kelas. Membuat segitiga restitusi tadi. Artinya Bapak Ibu, masalah itu pasti kita buat dengan segitiga restitusi. Kenapa di balik itu sudah dibuat keyakinan kelas, mengulang lagi dia. Kita buat lagi segitiga restitusi untuk mencari solusi seperti itu Pak. Saya kira itu Pak. Mungkin Pak Purwa Pak.
Pas ya. Pak Indra, Pak Indra. Pas. Oke. Baik, saya kira itulah Bapak Ibu materi kita pada hari ini diseminasi atau mengimbaskan modul yang telah kami pelajari, yaitu modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang kita bahas ini Bapak Ibu, saya kira tidak bisa kita terapkan sebelumnya, tetapi mari kita bergerak, mari kita menggerakkan diri sendiri dulu, baru kita menggerakkan orang lain, sehingga bisa terjadi budaya positif. Saya kira inilah materi yang perlu kami imbaskan, diseminasikan kepada kita semua. Saya kira lebih dan kurang, kalau ada yang lebih dan kurang penyampaian saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kita untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon dimaafkan.